Selamat datang di kelas komputer dan masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang online theft, online fraud, and other cons. Lalu protecting against online theft, online fraud, and other cons. Personal safety issue, protecting against cyberbullying, cyberstalking, and other personal safety concerns. Yang terakhir kita akan membahas tentang network and internet security legislation. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu online theft, online fraud, and other cons. Online theft ini merupakan kejahatan yang mengarah pada pencurian identitas secara online yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan kredit atau keuntungan atas nama orang lain serta menjadi kerugian bagi orang yang identitasnya dicuri atau menjadi korban penipuan. Dan tadi itu ada identitas yang dicuri, maka kita bisa spesifikkan di sini bahwa ada yang namanya online identity theft atau online identity fraud. Jadi pencurian identitas secara online ya, ini adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan beberapa pelanggaran yang melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang secara curang untuk tujuan kriminal dan tanpa persetujuan orang bersangkutan di dunia maya. Kejahatan yang terkait dengan pencurian identitas itu ada beberapa. Yang pertama ada penipuan kartu kredit, ada penipuan perbankan, ada penipuan dokumen, dan ada juga penipuan online shop yang kita juga sudah sama-sama tahu ya, hal ini sangat umum ada di masyarakat. Lalu penipuan secara online dalam bentuk lainnya itu bisa berupa phishing, spoofing, spam, dan scam. Silakan dilengkapi jika ada yang lainnya ya. Jadi ini cuma contoh sederhana. Nanti silakan dilengkapi lagi untuk penipuan secara online lainnya. Nah, ini yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya ya, ada penipuan scamming dalam bentuk SMS. Di mana penipuan-penipuan ini tuh biasanya mengkaitkan dengan penerimaan hadiah ya. Di sini terus pesan iklan ya dari beberapa operator ya. Dan untuk penipuan hadiah sendiri biasanya ada link ya, link website yang mengarah ke sebuah website yang tidak jelas, di mana kalau ini merupakan link Pertamina maka seharusnya adalah mungkin jika lebih baik adalah pertamina.id ya, bukan link pertamina.tk. Dan jangan pakai Bitly juga ya. Oke. Apa yang biasa penipu lakukan ketika orang-orang penipu-penipu itu ada di internet? Mereka biasanya ini akan meminta informasi pribadi ya, berupa nomor rekening, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, nama ibu kandung, nama hewan peliharaan, dan lain-lain. Lalu juga tampak berasal dari sumber yang sah, entah itu bank, lembaga asuransi, BUMN, online shop terpercaya, dan lain-lain. Biasanya juga berisi hadiah atau pemberian penghargaan dan tautan menuju alamat web palsu lainnya, serta berisi nomor telepon penipuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penipuan online? Kita harus tahu nih, ciri-ciri penipuan yang biasa dilakukan. Yang pertama ya. Lalu yang kedua, dalam web browser kita bisa aktifkan yang namanya pop-up window blocker. Kita juga bisa memindai komputer untuk mengetahui adanya spyware secara teratur. Ini berkaitan dengan antivirus, sehingga kita juga harus memperbarui ya antivirus yang kita gunakan. Lalu kita juga hindari ya mengunduh program dari sumber yang tidak dikenal. Meskipun ini sedikit susah, paling tidak kita bisa mengurangi ya, karena kita tahu sendiri bahwa banyak orang Indonesia yang lebih senang beberapa hal-hal bajakan.
Lalu selalu perbarui sistem operasi komputer dan browser internet Anda. Yang terakhir, jaga kerahasiaan identitas dalam segala bentuk. Protecting against online theft, online fraud, and other cons. Jadi, setelah kita mengetahui ya bagaimana contoh dan jenis-jenis penipuan secara online tadi, kita juga harus tahu bagaimana cara melindungi diri kita dari hal-hal tersebut. Dengan cara melindungi informasi identitas atau apapun yang dapat disalahgunakan. Dan kita juga ada tentunya kalau identitas ya terkait dengan NIK, terus nomor rekening bank, nama ibu kandung itu harus kita lindungi ya, karena itu kadang berkaitan dengan bank ya. Curian, penipuan online atau jenis lainnya merupakan hal penting yang harus ditindak dengan cepat ketika telah terjadi pada seseorang. Hanya kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan perlindungan data, entah itu enkripsi ataupun kita menyimpan sandi, username dan lain-lain dalam kertas ya, yang tidak mudah diakses oleh orang secara online. Lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya anti-phishing tool sehingga kita terhindar ya dari yang namanya phishing. Dan kita juga bisa menggunakan digital certificates and digital signature. Personal safety issue. Personal safety issue berhubungan dengan cybercrime. Cybercrime ini menyebabkan kerugian bagi para pengguna internet. Tidak hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga merugikan secara fisik. Meskipun kita biasanya tidak bisa melihat pengguna internet sebagai potensi yang berbahaya, namun kerusakan fisik akibat aktivitas internet ini dapat terjadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ini ya, pernah mendengar kasus bunuh diri ataupun bullying ya, itu adalah salah satu contoh kerusakan fisik. Nah, makanya di sini kita ada cyberbullying and cyberstalking, di mana cyberbullying ini biasanya kita tahu ya, bully berarti penindasan ya, dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja dan dialami oleh mereka juga, entah itu melalui email, blog, ataupun jejaring sosial. Dampak dari cyberbullying ini yang paling parah adalah bunuh diri yang dilakukan oleh korban cyberbullying tersebut. Kalau cyberstalking, nah ini teman-teman kan ini ya, beberapa mesti ada yang kepo ya sama orang yang disukai. Nah, ini termasuk cyberstalking ya, dimana kita ya, sebagai pengguna internet biasanya ini menggunakan internet, telepon seluler, atau sarana komunikasi lain untuk menguntit orang lain. Ya, dan ini termasuk tindakan pergerakan tersembunyi ya untuk memperoleh informasi pribadi tentang orang lain melalui internet, biasanya di situs jejaring sosial. Makanya kita sendiri harus ya melindungi data kita, entah itu tanggal lahir ya, apa yang biasa kita lakukan itu ya tidak semua harus kita upload dalam sosial media kita, karena mungkin ya kalau orang yang menyukai kita secara biasa-biasa aja itu tidak akan melakukan cyberstalking yang berlebihan ya, tapi kalau orang yang memang sudah fanatik sekali biasanya akan mencari sampai dalam ya. Lalu online pornografi. Online pornografi ini dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Nah,
dampak dari online pornografi ini adalah cyber pornografi. Mana cyber pornografi ini merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses atau penyebarluasan konten-konten pornografi di media internet. Saya harap kita ya itu tidak ada yang terlibat ya dalam memuat atau penyebarluasan. Dan kalau bisa juga mengakses itu tidak terlibat juga. Protecting against cyberbullying, cyberstalking, and other personal safety concerns. Cyberbullying dan cyberstalking ini kan makin meningkat ya. Makanya banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak. Misalnya di sosial media ada fitur privacy ya untuk melindungi informasi pribadi dari anggotanya. Tapi sampai sekarang pun tidak ada cara yang pasti ya untuk melindungi dari cyberbullying, cyberstalking dan bahaya online lain sepenuhnya. Jadi belum ada cara yang benar-benar ampuh sebetulnya. Ada beberapa tindakan masuk akal ya yang dapat dilakukan itu dengan cara tadi ya, kita harus melindungi data-data pribadi kita dan aktivitas-aktivitas kita itu tidak semua harus diunggah di sosial media. Safety tips for adults. Sebagai seorang dewasa ya anggap teman-teman di sini sudah mulai dewasa, sudah bukan remaja lagi, kita harus bijaksana ya. Bijaksana, berhati-hati saat kita online ya. Nanti kita pasti di internet kan banyak berkomunikasi dengan orang asing ya. Semua yang ada di profil kita itu tidak perlu ditampilkan ya. Entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun sosial media yang lain. Nah, untuk melindungi diri Anda dari cyberstalking dan jenis pelecehan online lainnya, kita bisa gunakan nih nama pengenal yang netral ya. Netral gender terutama dan non provokatif. Seperti di sini ada contohnya J. Smith, bukan Jane Smith ya, karena kalau Jane Smith itu sangat menunjukkan bahwa kita adalah mungkin ya seorang perempuan, atau I am cute. Ini nama-nama alay ya. Kadang orang yang nama-namanya alay ini di internet rawan dibully juga. Berhati-hatilah dengan jenis foto Anda yang Anda posting secara online. Jangan mengungkapkan informasi pribadi seperti nama asli, alamat, nomor telepon Anda pada orang yang Anda temui secara online. Itu kita harus benar-benar mengkeep dan menyaring apa yang harus kita share. Nah, safety tips for children and teens. Tentunya untuk anak-anak dan beberapa remaja ya, itu masih harus di bawah pengawasan orang tua dan kita harus mengedukasi mereka tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, situs web apa yang dilarang dan mengapa. Tapi untuk penjelasan mengapa, mohon diberitahu ya, sesuai umur mereka, dan juga jangan berbohong, karena ketika kita berbohong, ketika memberikan pengertian itu kadang malah memberikan efek yang sebaliknya pada anak-anak ya. Selain itu harus dijelaskan juga bahwa mereka ini tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi tentang diri mereka sendiri secara online tanpa izin dari orang tua. Dan mereka harus diinstruksikan jika ada orang yang pernah meminta informasi pribadi tersebut, mengancam atau melecehkan ya, entah itu dari media sosial manapun atau komunikasi online manapun, itu harus segera memberitahu orang tua atau guru jika di sekolah ya. Nah, ini yang punya adik kecil ya, silahkan dikasih tahu tentang hal-hal seperti ini. Network and Internet Security Legislation.
banyak nih undang-undang yang sudah dirancang ataupun diperkenalkan untuk menangani jenis kejahatan komputer, tapi sangat sedikit yang masih disahkan, ya, karena banyak pendapat ya mengenai keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan sipil. Selain itu, antara korban dengan pelaku biasanya ini tidak semua berada pada satu wilayah geografis yang sama. Bisa aja si pelaku ada di negara A dan si korban ada di negara B, sehingga ketika ingin menyelesaikan masalah itu secara hukum itu terjadi terjadi masalah yurisdiksi secara internasional juga. Namun demikian, Undang-Undang Kejahatan Komputer ini terus diajukan dan kejahatan komputer sedang dituntut. Ini adalah contoh beberapa undang-undang ya, undang-undang federal yang dipilih mengenai keamanan jaringan dan internet. Silakan dibaca sendiri. Untuk di Indonesia sendiri, masalah perlindungan keamanan jaringan dan internet ini masih belum memiliki kebijakan atau regulasi ya secara khusus ya. Di aturan tersebut masih berupa RUU Perlindungan Data Pribadi, dan antara aturan yang berlaku saat ini itu semua masih secara umum ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa undang-undang ya. Ini tidak secara online tapi lebih ke perbankan ya, dokumen perusahaan, telekomunikasi, administrasi kependudukan, ITI, terus ada juga tentang transaksi elektronik ya, kesehatan, kearsipan, yang mana data-data ini itu oleh beberapa perusahaan harus dilindungi secara utuh, dan juga oleh konsumen itu juga harus dilindungi secara utuh. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan like-nya juga. Untuk materi hari ini sampai di sini tentang online theft, online fraud, and other cons, serta cyberbullying, cyberstalking. Terima kasih.